Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Marsyanda Heriani dari kelas 10 TKJ Industri 1. Kali ini saya akan membahas ulang materi mengenai fungsi logika yang telah kita pelajari pada pembelajaran informatika sebelumnya. Nah, langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Langsung kita buka workbook. Nah, di sini sudah ada workbooknya. Sebelum itu kita bisa tulis di sini judulnya fungsi logika. Lalu di sini kita tulis lagi fungsi logika sebagai judul. Kita bisa memperbesar ini dengan cara tarik, lalu pilih merge and center, pilih yang ini. Oke, kita bisa besarkan hurufnya dan kita beri warna agar lebih menarik. Jangan lupa rata tengah. Lalu agar judul ini bisa ngikut ke bawah, kita bisa freeze-kan. Pilih yang freeze top row. Lalu dia sudah mengikut ke bawah seperti ini. Kita masuk yang pertama, itu ada fungsi not. Fungsi not. Nah, fungsi not ini hasil eksekusi berupa true atau false, berupa true atau false. True bernilai 1 dan false bernilai 0. Lalu di sini kita bikin, misalnya ada statement 1. Dan di sini kita bikin saja not. Kita bikin rata tengah. Ini juga. Nah, karena not ini hasil eksekusi berupa true atau false, misalnya kita taruh di sini 1, lalu kita masukkan rumus not, yaitu sama dengan not, buka kurung, kita klik sel yang ini, itu A6, lalu tutup kurung dan enter. Nah, maka hasilnya akan menjadi false. Kita coba yang 0, masukkan rumus not, buka kurung, kita klik sel yang ini, lalu tutup kurung, maka hasilnya akan true. Kita bisa rapihkan ini, kan tabel. Nah, lalu kita lanjut yang kedua, itu ada fungsi n. Fungsi n yaitu membandingkan dua atau lebih argumen hasil
eksekusi berupa true atau false, dengan konsep perkalian. Nah, misalnya kita bandingkan usia Ica dan usia Adi. Usia Ica misalnya 27 tahun dan usia Adi 19 tahun. Nah, di sini kita buat statement 1, statement 2, dan N. Di sini kita masukkan 1 dan 1, lalu kita masukkan rumus N sama dengan N buka kurung usia Ica lebih besar daripada usia Adi kedua, usia Adi lebih kecil daripada usia Ica. Tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya true. Lanjut yang kedua. Yang kedua kita masukkan 1 dan 0. Masukkan rumusnya seperti tadi, sama dengan N buka kurung usia Adi lebih kecil daripada usia Ica usia Ica lebih kecil daripada usia Adi. Tutup kurung, lalu enter, maka hasilnya akan false. Selanjutnya 0 dan 1, masukkan rumus seperti tadi, sama dengan N buka kurung usia Ica lebih kecil daripada usia Adi lalu usia Adi lebih kecil daripada usia Ica. Tutup kurung, maka hasilnya akan false. Yang terakhir 0 dan 0, 0 dan 0. Masukkan rumusnya. Usia Ica lebih kecil
daripada usia Adi dan usia Adi lebih besar daripada usia Ica, kurung, maka hasilnya akan false. Seperti ini. Nah, kita bisa juga bikin N based on statement value. Nah, biar tulisannya rapi, kita bisa wrap teksnya seperti ini. Ini kita rapikan. Lalu kita masukkan N based on statement value-nya dengan cara sama dengan N kurung sel ini dan sel ini. Lalu tutup kurung, enter. Nah, kita bisa tarik ini ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa rapikan, tambahkan tabel. Nah, selanjutnya itu ada fungsi OR. Fungsi OR itu membandingkan dua atau lebih argumen. Fungsi OR dinyatakan disjungsi, yaitu menentukan apakah terdapat minimal satu argumen yang diuji bernilai benar maka akan menghasilkan true atau benar. Nah, kita bisa ambil aja dari sini. Nah, ini kita ganti menjadi OR. Lalu kita masukkan rumusnya sama dengan OR buka kurung usia Ica lebih besar daripada usia Adi.
Lalu usia Adi lebih kecil daripada usia Ica. Kurung, hasilnya true. Lalu sama seperti tadi, sama dengan or kurung usia Adi lebih besar daripada usia Ica. Lalu usia Ica lebih besar daripada usia Adi. Tutup kurung. Maka hasilnya benar. Selanjutnya sama dengan or kurung usia Ica lebih besar daripada usia Adi. Lalu usia Adi lebih besar daripada usia Ica. Maka hasilnya akan benar. Lalu yang terakhir maka hasilnya seperti ini. Maka ini kita rubah menjadi or. Kita bisa tarik ke bawah. Sudah jadi. Lalu yang terakhir ada fungsi if, yaitu menyatakan implikasi. Jika maka. Di sini kita bikin nilai akhir lalu keterangan. Saya nilainya 70 dan 57. Kita masukkan rumus if buka kurung sel ini besar sama dengan 60
lulus, atau remedial. Lalu enter. 70 itu keterangannya lulus, lalu kita bisa narik dan dia langsung otomatis. 57 itu remedial. Lalu kita bisa bikin contoh lainnya. Misalnya di sini kita bikin nilai dan status nilai atas 75, keterangannya lulus, sedangkan tuntas, sedangkan di bawah 75 itu keterangannya remedial. Kita bisa buatkan tabelnya. Setelah itu kita bikin nilai angka dan nilai huruf. Kita bisa buat teksnya. Sini 90 sampai 100 A, lalu 80 sampai 89 B, 70 sampai 79 C, lalu 60 sampai 6 B, di bawah dari 60 itu E. Kita buatkan tabelnya. Nah, lalu di sini kita mulai membuat ada nomor nilai status dan ada poin. Sini nilai huruf, lalu perintah. Ini kita bisa buat. Nah, kita akan mengisi nomor secara otomatis. Rumusnya sama dengan row buka tutup row kurung F ini sel di atas dan Fn F4 lalu tutup kurung, maka akan keluar nomor 1 seperti ini. Kita bisa tarik kita hapuskan. Nah, kita buat nama-namanya.
kita buat nilainya bebas. Nah, setelah kita mengisi nama, nilai, lalu kita bisa memasukkan statusnya dengan cara sama dengan if buka kurung D40 ini sama dengan 75 lulus atau remedial. Kita ubah tuntas. Nah, akan tertera seperti ini sesuai dengan tabel yang ini. Nilai di atas 75 atau 75 itu hasilnya tuntas. Nah, kita bisa langsung saja tarik ke bawah, langsung tertera tuntas atau remedialnya. Nah, selanjutnya itu nilai huruf. Kita masukkan rumus sama dengan if buka kurung sama dengan 90 itu A, lalu if lagi sini C40 ini sini kurung C40 lagi sama dengan itu 80 keterangannya B lagi ini 70 C F lagi kurung C40 sama 60 kita tambahkan tutup kurungnya sebanyak 4 kali. Lalu kita tekan enter, maka akan tertera nilai hurufnya, yaitu C. Sama seperti tadi, kita bisa tarik ke bawah, langsung tertera. Nah, selanjutnya peringkatnya. Kita masukkan rumus, jangan lupa awali dengan sama dengan kurung, cari line buka kurung C40 ini C40 kita Fn F4 lalu
sampai ke sini Fn F4. Nah, setelah itu kita klik enter, maka akan muncul peringkatnya. Tarik ke bawah, maka akan muncul peringkatnya sesuai dengan nilai huruf, status, dan nilainya. Lalu kita bisa merapikan tabelnya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan status, nilai huruf, dan peringkat, kita bisa mengurutkan berdasarkan nilai yang terrendah. Caranya klik kanan, pilih short, custom short, pastikan ini dicentang, lalu kita pilih misalnya nilai yang terkecil hingga terbesar, maka otomatis dia akan berubah dari nilai yang terkecil. Setelah itu kita bisa coba lagi, misalnya berdasarkan peringkat. Nah, maka peringkatnya dari 1 hingga 10 sudah otomatis berubah. Nah, setelah kita membuat fungsi logika ini, kita bisa menghiasnya. Misalnya kita kasih warna, kita samakan saja warnanya agar lebih terlihat. Nah, jika kalian mau warna-warni seperti ini, hijau, format painter, sini bukan lagi, tabelnya lebih terlihat rapi dan cantik. Mungkin sekian materi tentang fungsi logika dari saya. Masih ada 2 materi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.